Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo sahabat akuntansi, selamat datang di video ini yang akan membahas mengenai ekonomi syariah. Jadi teman-teman, dalam beberapa tahun terakhir sistem ini semakin populer di Indonesia dan dunia. Maka dari itu teman-teman, mari kita eksplorasi apa saja sih yang ada dalam ekonomi syariah. Simak video ini ya. Jadi, sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dilandaskan oleh nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sehingga ekonomi syariah biasa disebut sebagai ekonomi Islam. Sistem ini mengacu pada konsep akidah dan keimanan seorang umat muslim kepada Tuhannya. Kemudian iman tersebut terwujud dalam bentuk syariah, perilaku, akhlak, sikap, etika, dan semua tindakan nyata seorang umat muslim. Baik teman-teman, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah di sini yang pertama yaitu menjaga keimanan. Ekonomi syariah menjaga agama dengan cara menumbuhkan aspek spiritualitas dalam kegiatan ekonomi. Besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam membuat berbagai aspek kehidupan perlu menerapkan ajaran agama, tak terkecuali dalam sektor ekonomi. Dan yang kedua, tujuan ekonomi syariah yaitu menjaga jiwa. Ekonomi syariah menjaga jiwa karena melarang berbagai praktik yang dapat merusak jiwa ataupun menghilangkannya. Manusia sebagai pelaku ekonomi dalam pandangan tauhid berperan sebagai truste atau pemegang amanah. Itulah mengapa manusia harus mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, tidak terkecuali aktivitas ekonomi. Menjaga jiwa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ekonomi syariah merupakan bagian yang penting dan pokok dalam syariat Islam. Tujuan yang ketiga yaitu menjaga akal. Cara ekonomi syariah menjaga akal adalah dengan mendorong praktik-praktik yang mencerdaskan akal manusia. Ekonomi syariah mengharamkan berbagai hal yang dapat merusak akal dan fokus pada nilai-nilai kejujuran. Setiap transaksi dalam ekonomi syariah menggunakan akal secara jujur sehingga menghindari berbagai bentuk kecurangan yang dapat merugikan. Kecurangan merupakan perilaku yang sangat bertentangan dengan prinsip transaksi dalam ekonomi Islam. Tujuan yang keempat yaitu menjaga harta. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan utama kehidupan, melainkan sebagai bekal atau sarana beribadah untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang memiliki harta hendaknya melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi syariah menjaga harta umat muslim dengan menjaga agar distribusi harta terus berjalan dengan adil. Distribusi kekayaan dalam Islam bisa dilakukan lewat dua mekanisme, yaitu mekanisme ekonomi berupa jual beli dan mekanisme non-ekonomi berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, arisan, hadiah, dan hibah. Baik teman-teman, kita lanjut pada materi prinsip ekonomi syariah. Walaupun dalam penerapannya menggunakan pedoman syariat Islam, namun sistem ekonomi syariah dapat diaplikasikan untuk seluruh kalangan dari berbagai kepercayaan. Prinsip ekonomi syariah diantaranya yaitu yang pertama ialah keimanan.
Dalam menerapkan ekonomi syariah, seluruh unsur yang terlibat termasuk pribadi maupun kelompok harus berpegang teguh pada aturan agama secara konsisten. Ini artinya aturan yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis beserta tafsirnya oleh mufasir yang kompeten. Prinsip yang kedua yaitu bermanfaat. Kita mungkin sudah cukup akrab dengan prinsip ekonomi konvensional yang bertujuan menghasilkan profit sebesar mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip demikian ini tak berlaku dalam ekonomi syariah karena kita memiliki misi dan tujuan akhir yang lebih besar, yaitu kemaslahatan. Makna kemaslahatan adalah seluruh aktivitas ekonomi harus mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat banyak serta tercapainya peningkatan taraf hidup bersama. Prinsip yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Prinsip-prinsip Islam melarang keras perbuatan yang merugikan orang lain, misalnya tindak penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Inilah sebabnya dalam menjalankan laju perekonomian syariah, setiap individu harus mencermati berbagai aspek agar tidak melanggar nilai-nilai syariah. Prinsip yang keempat yaitu harta. Setiap mukmin wajib mempunyai kesadaran bahwa sebanyak apapun harta yang dimiliki dan bagaimanapun wujudnya, sejatinya hanya titipan Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya dengan kehendak dan karunia-Nya harta tersebut diamanahkan kepada kita agar membawa manfaat bagi orang lain. Prinsip yang kelima yaitu adil. Semua orang yang menjadi bagian dari praktik perekonomian syariah wajib bersikap adil. Konsep keadilan yang dimaksud di sini adalah mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Pelayanan kepada seluruh masyarakat harus sama tanpa diskriminasi, tak memandang status sosial, termasuk kondisi taraf kesejahteraannya. Tujuannya adalah agar seluruh kalangan masyarakat yang berangkat dari berbagai golongan dapat merasakan kenyamanan dalam sistem perekonomian yang penuh berkah ini. Prinsip yang keenam yaitu persaudaraan. Persaudaraan adalah unsur penting yang tak terpisahkan dalam perekonomian berlandaskan prinsip Islami, bahkan merupakan salah satu misinya. Inilah sebabnya bekerja sama sangat dianjurkan berkaitan dengan aktivitas ekonomi syariah. Selain itu, hendaknya tak ada individu yang berniat untuk meraih kesuksesan sendiri tanpa memperdulikan saudara-saudaranya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sistem perekonomian ini lebih mengutamakan kebersamaan, mengingat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia salah satunya agar dapat membawa manfaat bagi sesamanya, saling menjalin persaudaraan dan menjaga tali silaturahmi. Prinsip yang ketujuh yaitu etika. Menurut kacamata agama, aktivitas ekonomi syariah juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam bidang muamalah. Artinya, semua orang yang berkaitan dalam kegiatan ini mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu dengan catatan seluruh aktivitas perekonomian tetap dengan memegang ajaran dan etika berdasarkan ketentuan syariah. Prinsip yang kedelapan yaitu melibatkan peranan pemerintah. Pemerintah dengan lembaga yang ditunjuknya berhak mengatur laju perekonomian negara, sehingga dalam menjalankan roda perekonomian
Islami tetap wajib melibatkan pemerintah. Jadi, dalam menerapkan nilai-nilai agama yang berkenaan dengan aktivitas ekonomi harus tetap dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tentu saja sepanjang aturan pemerintah dimaksud tetap sejalan dan tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip agama. Baik teman-teman, sekarang kita pada materi perbedaan konsep ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Konsep ekonomi dalam Islam bertumpu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat Muslim. Konsep ini mencakup segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalamnya adalah kebijakan pembangunan dan ekonomi, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang merujuk pada hukum Islam. Mengingat ekonomi Islam bertumpu pada nilai adil atau keadilan yang mewajibkan setiap umat Islam untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain untuk keuntungan pribadi. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang mengacu pada sistem ekonomi dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan bertujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dalam mencapai kesejahteraan, ekonomi konvensional menganut metode produktivitas yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga dalam menjalankan roda perekonomian, sistem konvensional mengizinkan penggunaan riba dalam transaksinya. Perbedaan pandangan ekonomi Islam dan konvensional terhadap instrumen keuangan yang beredar di masyarakat. Pandangan ekonomi Islam dan konvensional memiliki perbedaan dalam hal instrumen keuangan yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat seperti bunga, saham, dan pasar bebas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan tersebut. Yang pertama yaitu bunga. Dalam pandangan ekonomi Islam, sistem bunga atau riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Riba dianggap sebagai praktik yang melanggar keadilan dan menguntungkan pihak yang memiliki modal daripada pihak yang meminjam. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan memberlakukan bunga pada instrumen keuangan. Sementara itu, jika ditinjau dari pandangan ekonomi konvensional, bunga merupakan bagian integral dari sistem keuangan. Bunga digunakan sebagai imbalan atas pinjaman uang atau modal yang diberikan. Dalam sistem konvensional, bunga juga dianggap sebagai insentif untuk mendorong penyimpanan dan investasi. Dan yang kedua adalah saham. Dalam ekonomi Islam, saham dapat menjadi instrumen keuangan yang diperbolehkan, tetapi dengan beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah bahwa saham harus mengikuti prinsip syariah yang melarang investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram seperti perjudian, minuman keras, atau industri pornografi. Selain itu, praktik-praktik yang merugikan atau menipu juga harus dihindari. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang memandang saham instrumen keuangan yang memungkinkan investasi dalam berbagai jenis perusahaan. Tujuan utama dalam sistem konvensional adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui pertumbuhan harga saham atau pembayaran dividen dari perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu pasar bebas. Dalam pandangan ekonomi Islam, pasar bebas dapat diterima tetapi dengan batasan dan prinsip yang harus diikuti. Prinsip-prinsip tersebut termasuk ketentuan bahwa perdagangan dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, tidak melanggar hak-hak orang lain,
serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan ekonomi. Sedangkan dalam pandangan ekonomi konvensional, pasar bebas dianggap sebagai sistem yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam sistem konvensional, campur tangan pemerintah dalam ekonomi seringkali lebih terbatas dan keputusan ekonomi didasarkan pada keputusan individu dan perusahaan yang beroperasi di pasar. Baik teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan pada video ini mengenai ekonomi syariah dan perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.